Kristen ajarkan, gitu loh. Bukti-buktinya sudah jelas. Nah, terus apa lagi gitu loh, tentang kesaksian Bapak di surga, tentang kenaikan Yesus, itu kontradiksi semua. Kayak gitu loh, di arsip dijelaskan, coba belajar lagi. Jangan mengatakan kamu jangan sibuk seperti ini, jangan sibuk seperti ini. Karena saya dulu belajar itu karena saya tentang mencari konsep ketuhanan, dan saya merasa dibodohi tentang bapak-bapak gereja, tentang Trinitas, tentang kesaksian Bapak di surga itu. Makanya itu saya selalu tanyakan itu gitu loh. Udah jangan lari kemana-mana, kita buka data by data gitu loh. Ketika gue ngomong ini, lu pasti larinya kemana? Nggak mau bahas. Sudah. Lu mesti 1 menit lagi, 1 menit masih bisa. Masih 1 menit lagi. Makanya itu, ketika kita belajar sesuatu itu, kita gunakan data by riset, bukan data by argumen. Kalau itu akademis. Nah, tapi kalau kalian enggak, data by argumen, argumennya dari siapa? Bapak gereja, Paulus berbicara. Nah, sedangkan ya di manuskrip lama tentang kesaksian Bapak di surga, sedangkan itu enggak ada ditemukan. Kayak gitu loh. Makanya jangan jadi orang munafik gitu loh ketika belajar tentang Bible. Aku dan Bapak adalah dua pribadi, bukan satu pribadi. Bapakku lebih besar daripada diriku loh. Seperti ayat Paulus saja, Ibrani 3 ayat 1, Ibrani 3 ayat 2 aja mengatakan Yesus Rasul gitu loh. Tapi kalian samakan dengan Bapa, kalian samakan dengan Allah. Nah, itu kontradiksi Paulus sama Paulus itu. Paulus itu labil gitu loh. Makasih. Habis. Terima kasih. Kamu harus tahu data yang valid itu adalah kitab sucimu dan Quran dan Alkitab ini yang kita bandingkan. Kamu ini belajar tentang apa sih? Ini data itu sebagai penyempurna. Tunggu dulu. Kalau saya nanti nanya seperti kamu kapan ini dituliskan Quran segala macam, kamu bingung juga. Ini data valid. Tunggu dulu. Data validnya itu adalah Alkitab dan Quran. Ini data valid. Kamu baca-baca referensi itu pening kamu. Saya juga baca referensi, tapi saya tidak mewakili mereka. Paham nggak kamu? Nah, saya mewakili kitab ini, ya. Karena apa? Ini bukti sejarah yang otentik yang harus kamu bisa perdebatkan kita di sini. Salah satu contoh tadi. Tunggu dulu. Kalau kamu bilang Paulus lagi, adakah Paulus di dalam Quran? Kan gitu pertanyaannya. Jangan kamu 14 di Quran itu ada tertulis Rasul ketiga, ada 3 Rasul di situ. Rasul ketiga siapa? Ya, Rasul itu yang dalam Quran itu siapa aja yang 3 ini? Nah, kalau Rasul yang ada di Alkitab ini banyak Rasul ini tertulis di sini, ya. Nah, maksud saya, kamu mau lompat ke rumah orang, tapi rumah kamu kamu kuasai. Lu ini nggak jawab sama sekali, kayak gitu loh. Lu nggak jawab sama sekali. Biarkan saya. Jangan lari kemana-mana. Makanya jawaban. Tunggu. Kamu jangan potong. Jawaban dari semua referensi yang kamu ikuti ini adalah hasilnya kanonisasi kitab ini sudah ada. Ini Alkitab yang dipegang Kristen, ya. Kalau kamu bicara yang namanya Tritunggal atau Oneness, itu namanya doktrin perbedaan pendapat tentang keilahian. Ya, tunggu. Tentang keilahian. Kalau bicara tentang Tuhannya, satu, Yesus. Nah, sekarang kamu mau lompat ke sana. Saya tanya Isa Al-Masih lahir di mana tempatnya, kamu nggak tahu. Kamu bilang di Bethlehem, padahal di Bethlehem itu dari Alkitab ini. Udah, lu jawab. Jangan kamu potong. Apa perlu dijawab lagi? Ini loh jawabannya Alkitab ini, Injil ini. Nah, kalau kamu bicara Injil itu kata dasar dari mana? Coba buka dulu kamus bahasa Indonesia. Injil itu apa? Itu kitabnya suci orang Kristen. Nah, kalau bahasa Yunani Evangelion. Nah, kamu sana. Terus Injil itu dari mana? Karena bahasa Arab. Nah, maksud saya, kamu itu saya tanya, tolong dijawab dulu Isa Al-Masih tempatnya lahir di mana? Kamu belum bisa jawab. Pakai dalil kamu. Sudah. Bang, terangkan, ayo lanjut. Dari tadi nih Bang, ini hanya muter-muter. Betul ini apa yang di taping di bawah. Tidak selaras dengan apa yang di tema tadi ini. Jadi Anda mengatakan Isa itu lahir di mana? Ya sudah, di Bethlehem itu di Palestina. Tidak usah lagi Anda kata di mana, RT berapa, kelurahan apa, tidak usah lah. Dalil, pakai dalil. Ini hanya berputar-putar. Pakai dalil. Ini capek, Bang. Dia putar-putar, dia capek. Pakai dalil. Pakai dalil. Abang, walaupun abang mau tanyakan kepada orang Yahudi, orang Cina, mereka pasti mengatakan di Bethlehem.
pakai dalil kan nggak disalib tuh. Misal masih nggak disalib. Abang ini pakai dalil di mana? Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang gue yang ganteng baru datang juga. Ya, lanjut. Bang terangkan Makanya dulu. silakan, Bang lanjut. Jos, biarin dulu, Bang Jos. Bang terangkan dulu. Ayo. Iya, Bang Ki. Kalau mengkritisi apa yang disebut dengan tentang keaslian Alkitab, lalu kamu katakan ayat tambahan lah, ayat yang dibuat lah, lalu kamu lari menyinggung tentang ketritunggal Bapak Gereja. Itu artinya kamu pikirannya apa, pertanyaannya apa, nggak nyambung. Kenapa Kalau kamu ngos-ngosan, Pak? seorang enggak. Kenapa ngos-ngosan? Iya, Tahan lagi- dulu, tenang dulu, jangan jogging. Minum Iya. dulu, minum apa ini. Iya. Jangan Kalau bicara dulu kamu kalau ter- lagi ngos-ngosan. Dijawab Udah. aja dulu ya. Taruh. Kalau kamu tadi mau mengkritisi tentang kanonisasi, kalau kamu tadi mau membahas kodeks, kalau kamu mau membahas papirus-papirus atau dokumen-dokumen Alkitab, ya, kamu satu-satu aja bahas. Jangan lari-lari kemana. Kamu mau pilih yang mana? Kita mau ke kodeks, biar kita masuk ke kodeks. Kalau ke papirus, biar kita ke papirus. Kalau ke dogma, biar kita ke dogma. Kamu lari kemana nggak jelas. Ya, jadi tolong kalau kamu mau membahas konsisten, di mana yang kamu sasar nih, yang di mana yang kamu mau belajar, yang mana yang kamu mau pahami, gitu. Makanya Silakan. ditelaah ketika ada orang ngomong tuh ditelaah gitu loh. Udah, itu ada Bang Alwan gantian. Enggak, nggak apa-apa. Bang Rey dulu aja biar tahu Bang Alwan itu itunya. Ayo Bang Rey, silakan. Ketika tadi gue ngatain apa, itu ditelaah gitu loh. Jangan langsung apa gini. Itu asumsi abang yang lari-lari dari tadi. Saya kan udah katakan. Tadi yang saya bahas tadi tentang Trinitas. Ya Bang ya, tentang Trinitas. Trinitas itu di abad keberapa? Terus di konsili itu musyawarahnya musyawarah apa? Hasil apa? Yang saya tanyakan, Trinitas itu hasil musyawarah dari manusia atau firman Tuhan? Kalau firman Tuhan, buktikan di manuskrip lama tentang Trinitas itu ada. Ya Bang ya. Oke. Nah, Sekarang sebentar, kita Abang. konsisten di Sebentar, Abang. Trinitas ya. Sebentar Oke, Abang. Sebentar, kamu udah tanya biar fokus di situ. Ini kan dilakuin Bang. Ini belum selesai Bang gue Bang. Iya. Kamu udah tanya, kita konsisten di Trinitas ya. Nah, saya mau jelaskan begini. Ini lari Dengar. kemana-mana si Abdul saudara Anda ini. Iya, oke. Di Trinitas ya. Oke, saya mau jelaskan tentang Trinitas. Dengar. Trinitas memang kami harus akui tidak ada secara letterlet di dalam Alkitab, ya. Tapi perlu saya ajari kamu yang namanya di dalam ilmu, yang namanya teologi, teos dan logi, ya, ilmu tentang Allah. Di aspek semua agama selalu ada yang namanya konsep, ya. Aku tanya pun sama kamu nanti yang disebut dengan kenapa Tuhan kamu satu, itu konsep, ya, itu konsep dari Al-Quran kamu. Itu yang namanya logika yang dibuat oleh Al-Quran kamu atau dogma kamu. Kami juga sama. Kalau yang disebut dengan sholat, apakah ada sholat secara detail begitu diatur dalam Al-Quran kamu? Tidak ada. Maka muncullah konsep. Konsep itu dari mana? Dari Alkitab, dari Al-Quran kamu. Nah, pahami di sini ya. Jadi kalau kamu nanti berdialog tentang seseorang, jangan lagi kamu ngaur kemana-mana. Pahami, Tritunggal adalah sebuah konsep untuk memahami tentang teologi, ilmu tentang Allah. Ya, ilmu tentang Allah di mana Allah yang sangat meliputi alam semesta ini yang kita tidak tahu seberapa besar dan kecilnya, seberapa banyak, seberapa kuasanya ini kita pahami dengan logis. Paham ya, logis? Apa itu logis? Logika. Logika itu apa? Bisa diperhitungkan, dipertimbangkan, diimajinasikan, bisa ditanggapi, ya, bisa diungkapkan, bisa dinarasikan, bisa dikonsepkan. Dengar dulu sampai sini. Sedikit lagi.
Nah itu. Nah oleh karena itu, janganlah kamu katakan lagi, oh ini buatan Bapak gereja. Jadi jangan lagi, kamu udah belajar dari saya dan saya sudah ngajarin kamu tentang Tritunggal ya. Oke, silakan lanjutkan. Bang Awan dulu ya, Bang Rey. Ya, silakan Bang Ya. Awan. Jadi 3 menit Bang jadi Awan. kalau kita siap. Jadi kalau tadi sudah diakui ya, Trinitas itu tidak ada dan itu hanya konsep saja. Makanya saya setuju dengan Herdi ya. Trinitarian itu beli gorengan 3 ngaku 1. Karena asalnya Trinitarian itu Triteos, Tuhannya 3 tapi malu-malu ngakuinnya. Malu-malu mereka ngakuin. Tadi pertanyaannya bagus sebenarnya. Secara sejarah Trinitas itu bermuasal dari mana? Kalau kita bicara sejarah ya, yang pertama kali mengedepankan istilah Trinitas itu adalah Theophilus. Bukan Theophilus yang ini ya, Theophilus dari Antioquia. Ya, bukan yang dipanggil Lukas, lain. Itu di abad kedua. Nah, Theophilus Antioquia menyebut istilah Trinity. Kalau bahasa Yunani itu trias. Itulah asal muasal Trinitas itu dikenal di lingkungan kekristenan. Ya. Tetapi apakah Trinitas itu dimaksud 3 Tuhan atau 3 pribadi satu hakikat? Tidak juga. Kata Pak Jody, Trinitas itu nggak ada juntrungannya. Juntrungan itu kayak dasar pegangannya. Karena kalau kita belajar bapak-bapak gereja, Polikarpus itu tidak pernah kenal istilah Trinitas. Polikarpus ya, bapak gereja Polikarpus itu tidak pernah istilah Trinitas. Bahkan mengatakan bahwasanya Polikarpus mengenal duinitas, 2 Tuhan aja, dia nggak tahu satu Tuhan yang satunya hilang kemana. Jadi ini penting belajar dari sejarah-sejarah bapak gereja itu supaya tahu latar belakang mereka dan orang jadi paham dan ngerti bagaimana Trinitas itu akhirnya menjadi konsep yang diada-adakan. Oh jangan ke Quran. Kalau Quran tauhid itu jelas ya, ilahukum ilahun wahid, Tuhanmu itu Tuhan yang satu, itu tauhid. Ya, dari kata mana? Wahada yuwahidu tauhidan. Satu rangkaian kata dari masdarnya wahada atau tauhidan. Tauhid itu masdarnya. Jadi clear itu. Kalau Islam itu clear. Trinitas itu sudah diakui nggak ada. Itu diada-adakan dan konsepnya itu dikembang-kembangkan. Coba pikir, masuk akal tidak? Ini Tuhan, itu Tuhan, itu Tuhan. Tapi katanya cuma satu Tuhan. Itu kan seperti beli gorengan 3 ngaku 1. Apa ndak rugi bandar? Iya kan? Makanya Herdi katakan ini sudah akut ini Trinitarian ini. Jadi kalau bicara Trinitas itu belajar langsung dari sumber sejarah, belajar langsung dari bapak gereja, konsepnya, sejarahnya, baru kalian pahami ternyata itu memang dikarenakan Bible itu penuh dengan korupsi, penuh dengan manipulasi dari para scribe, penulis-penulis Bible. Di situ kumpulan dari buku-buku. Jadi Bible itu kumpulan dari buku-buku. Ada 4 Injil kanonik, kemudian tulisan Paulus yang lebih banyak. Maka lantas kemudian orang mencoba mencampurkan pemikiran-pemikiran yang banyak dari buku-buku itu. Alhasil yang didapati adalah pusing 7 keliling. Silakan. Oke, habis Bang. Makasih. Ini ketemu sama Alwan lagi nih. Alwan ini pinter dia mempelajari. Tapi mau saya tanya dulu tentang rumahnya Alwan nih. Kalau di kekristenan itu mempelajari tentang keilahian yang namanya ruh, yang namanya Allah atau Bapa, yang namanya firman. Oke? Nah, sekarang saya mau tanya kamu tentang ketauhidan tadi. Apa yang dimaksud dengan firman? Apa yang dimaksud dengan ruh Allah itu sendiri? Apa yang dimaksud dengan Allah? Nah, kalau Anda mempelajari ini dan Anda berpikir dan mengimajinasikan di dalam pengajaran oleh bapak-bapak gereja, kamu pintar, Alwan. Tapi saya jangan konteksnya, jangan bawa dulu tentang pengajaran di dalam kekristenan, ya. Teologi itu atau doktrin itu pengajaran. Ya, pengajaran yang diberikan oleh pemahaman-pemahaman yang diilhami melalui daripada murid-murid Yesus. Dituliskan, ya, dituliskan
Bukan ayat yang turun dari langit, bukan. Dituliskan oleh murid-murid Yesus dan pengikut Yesus dan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Intinya di sini, Alwan, di sini adalah sudah ada kitab suci. Nah, kalau masalah pemahaman, pengajaran, itu berbeda. Berbeda. Trinitas berbeda. Tapi kamu harus jujur juga ya, biar kamu paham. Mempelajari itu ada satu-satunya di dunia ini, Alwan, yang mengatasnamakan Tuhan akan datang hanya Yesus. Kamu percaya atau tidak? Silakan. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Ya, kalau Anda pelajari juga di Quranmu ada tertulis, ya, Isa Al-Masih itu adalah Allah. Kamu harus jawab dulu itu. Kenapa Isa Al-Masih disebut Allah? Ya, tapi kafir mengatakan Isa Al-Masih adalah Allah. Kenapa Isa Al-Masih disebut terkemuka di dunia dan terkemuka di akhirat? Kamu pelajari. Ini bahasa yang mudah, yang kamu cerdas, tapi artinya belum kamu dalami. Nah, intinya sekarang saya tanya kamu, apa sih firman? Nah, kalau di Alkitab, firman yang telah menjadi daging, firman yang telah menjadi manusia, ya, itu ada, ya. Bicara tentang Allah, penciptaan. Pada mulanya adalah Allah, menciptakan langit dan bumi. Oke? Tentang roh, roh itu adalah kehidupan. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya sama kamu, Alwan. Pelajari dulu Quranmu, apa itu artinya firman dalam Quran, Allah berfirman, apa artinya ruh darinya ketika kelahiran Isa putra Maryam, ruh darinya, ya, dan kalimatullahnya, ada firmannya, dan Allah, ada 3 di sana. Menurut saya nih, pelajari dulu, kasih keterangan ke saya. Silakan, kasih keterangan ke saya tentang firman, tentang ruh, dan tentang Allah. Silakan. Bentar, aku sapa dulu saudara saya yang baru datang. Assalamualaikum Bang Odes. Bang Odes. Halo. Oh udah, ya udah. Ini nanti Bang terangkan dulu 3 menit, terus langsung. Bang Abi, gue belum jawab, Bang Abi. Gue belum jawab. Mau jawab? Gue belum jawab. Bentar aja. Ya udah. Oke, 3 menit ya. Iya. Abang terangkan ini lucu tadi, menggunakan logika untuk mengartikan imajinasi. Abang tahu nggak logika sama imajinasi itu apa? Imajinasi itu, ya Bang ya, alam bawah sadar kita yang kita ciptakan, Bang. Yang kita ciptakan sendiri. Kalau logika adalah pola pikir, akal pikir yang dapat dicerna, Bang. Yang dapat ditelaah, yang dapat dimasuk akalkan. Jadi berbeda, Bang, imajinasi sama logika. Kalau berbicara logika, Abang munafik. Kalau memakai logika tentang Trinitas itu tidak dapat dilogikakan, Bang. Ya, Bang ya. Kenapa? Nggak bisa dilogikakan. 3 bagian 1 seperti ini, seperti Agustinus itu tadi yang saya katakan tadi, pandangan Agustinus tentang the Trinity itu. Ya Bang ya. Namun kealahan Bapa, Anak, Roh Kudus semuanya adalah satu. Kemuliaannya sama, keagungannya sama, kekalnya gitu loh. Sama seperti Bapa, demikian pula Anak, dan seperti itulah Roh Kudus. Ya Pak ya. Kalau kesetaraannya itu dari 3 itu sama, ya Pak ya. Anak apakah sebagai pencipta? Ya Bang ya. Terus apakah Bapa itu sebagai pencipta? Roh Kudus itu apakah pencipta? Coba pakai logika Abang, coba kalau pakai logika itu. Kenapa ketiganya harus mengalami perbedaan, Bang? Gitu loh. Kalau tingkatannya itu di saat semuanya sama sebagai pencipta. Apakah masuk di logika Abang itu? Nah, makanya itu ketika menggunakan logika, teolog kontemporer aja mengatakan apa, Bang? Menyimpulkan apa tentang Trinitas? Bahwa tidak ada ajaran sama sekali untuk mempertahankan Trinitas, ya Bang ya. Kecuali apa? Pribadi-pribadi Trinitas tersebut dibedakan satu sama lain. Itu kalau memakai logika. Makanya jangan paksakan logika untuk mengartikan imajinasi. Imajinasi itu alam bawah sadar Abang yang Abang ciptakan sendiri. Oke Bang? Udah, itu aja Bang Abi. Oke, siap. Ini nanti Bang Alwan, nanti gantian aja dulu. Bang Ri sama Bang Audes. Saya dulu. Ya, jadi gini, silakan. Anda mau membuat sebuah logika, tapi konsep logika Anda nggak ada yang Anda buat. Kalau Anda pure dengan logika, buat dong konsep logika. Kalau secara logika 3 itu banyak. Kamu aja 1 tapi 3. Kamu harus akui dalam tubuh kamu ada rohmu, ada jiwamu, ada kamu. Itu logika. Konsepnya itu. Bahkan kalian yang suka ngeledek-ngeledek, ada kopi Torabika, 3 in 1. Itu logika. 3 tapi 1, itu logika. Ada matahari, ada sinar, ada cahaya.
Itu logika. Anda dari tadi ngomong logika, tapi logika Anda nggak ada konsepnya seperti apa. Nah, saya mau ngajari Anda tentang logika. Nah, jadi kalau imajinasi itu tentu orang akan menciptakan bagaimana logika itu supaya dikembangkan dengan real. Tidak hanya angan-angan seperti Allah kalian hanya angan-angan satu. Nah, tadi Alwan, saya mau tanya sama kamu Alwan, kalau kamu udah belajar, Dwi Tunggal itu kamu pelajari, coba jelaskan apa yang kamu pahami tentang Dwi Tunggal. Jangan cuma ngomong, atas namakan Herdi dan sebagainya. Coba saya minta kamu Dwi Tunggal, jelasin secara detail, sejauh mana kamu paham tentang Dwi Tunggal. Terus, Menurut Quran, kamu menurut tahu, Quran ya Pak. ya, Menurut Quran. ya, terserah mau menurut apakah, mau menurut langit, surga, mau menurut apa, terserah dia. Saya mau dengar dulu dari kamu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Alwan, anak Allah dalam teologi Islam, dalam teologi Yahudi, baca itu di dalam Yohanes. Ketika Yesus berkata bahwa dia adalah anak Allah, itu Habis, Bang. sama levelnya dia adalah Allah. Nah sekarang habis, kalau Bang. Yesus adalah Allah, bagaimana kamu mengkonsepkan tentang Allah itu, bahwa di dalam Yesus adalah Allah itu sendiri? Inilah konsep yang dimunculkan berikutnya. Tetapi dalam pengajaran-pengajaran berikutnya, Yesus sudah mengajarkan bahwa dia adalah Allah. Silakan. Oke, habis Bang. Bang, habis waktunya. Ya, saya dulu ya, biar lanjut ya. Nanti habis itu Audes. Iya, pertama saya langsung tanggapi saja, terangkan katanya orang Yahudi mengatakan anak Allah itu berarti atau anak Tuhan, Son of God, itu berarti Tuhan itu sendiri. Itu dari mana Pak terangkan ya? Coba tanya orang Yahudi itu, apa tidak puyeng-puyeng mereka dengar pernyataan itu. Sudah sok-sok ngutip-ngutip Yahudi lagi. Orang Yahudi mana percaya anak Tuhan itu berarti Tuhan itu nggak ada, itu bohong itu. Justru orang Yahudi mengatakan anak Tuhan itu berarti orang saleh, righteous. Belajar dong ya. Kemudian salah lagi ngutip saya. Saya tadi katakan Dwi Theos, Polikarpus mengatakan Dwi Theos bukan Dwi Tritunggal, Dwi Tunggal. Pak Abdon Sagala juga salah lagi tadi mengatakan bahwasanya Allah itu Yesus dalam Al-Quran. Justru orang kafir, laqad kafara alladzina qala innallaha huwal masih. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah Al-Masih. Quran Islam ini sangat tegas membantah konsep Herdi Sabelian itu, ya, yang menyamakan Allah dengan Isa, bahwa Yesus itu adalah sang pencipta itu sendiri, maka dia dianggap sebagai sesat, kafir, ya. Yang mengatakan Allah itu adalah Yesus itu sendiri, itu kafir dalam Al-Quran. Begitu juga Triteos, Tritunggal. Dalam Islam itu dikatakan Salisus Salasah, Tritunggal, Salisus Salasah. Jadi tidak usah bahas Quran kalau bahas Yesus itu. Nggak akan ada, karena Yesus sendiri mengatakan, Maha suci engkau ya Allah, ya, Maha suci engkau ya Allah, kalau aku menjadikan diriku Tuhan. Itu kata Yesus dalam Al-Quran. Jadi mau ditafsirkan wajihan, ruhullah, apalah itu barang basi yang mau diangkat-angkat lagi. Ya, clear. Sekarang kita ke Triteos. Itu kan konsep pengembangan, ya. Baru-baru ini seorang pakar Bible bernama Bart Ehrman membuka seminar judulnya Unknown Jesus. Kitab Markus. Injil Markus, Injil kanon Markus, itu adalah Injil yang pertama kali ditulis, ya. Pertama kali ditulis di antara Injil-Injil yang lain. Lukas, Yohanes, Matius, itu Injil yang setelahnya. Injil Markus menariknya ini tidak ada Yesus diangkat ke langit, resurrection, tidak ada. Itu hanya ada tambahan itu, sisipan, dan itu diakui oleh gereja sendiri. Itu tambahan. Di dalam LAI diterangkan itu sisipan. Nah, kalau dia tidak ada dan ini adalah Injil yang pertama kali muncul, maka kemudian ada istilah Injil sinoptik, artinya Matius dan Lukas nyontek daripada Markus, berarti ini sesuatu yang ditambah-tambahkan. Kan nggak lucu ya, Yohanes yang 90 Masehi itu ditulis, baru kemudian Yesus itu mulai muncul suatu hal-hal yang aneh, yang nggak ada di Markus. Contoh, barang siapa melihat aku telah melihat Bapa, ya, aku dan Bapa adalah satu. Bahwa semua kitab ayat-ayat yang mendukung bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu ada di Yohanes. Maka itu dikatakan konsep Trinitas itu adalah konsep yang berkembang. Belum lagi kalau kita kembali ke sejarah. Saya tantang ini satu soal saja menutup saya ini, pernyataan saya. Tunjukkan satu bapak gereja di abad ke-1 atau abad kedua lah sekalian yang mengatakan Yesus itu adalah Bapa.
Saya kasih Oke. duit. Bang Saya Audes, kasih duit. Udah, gantian. Yuk. Jadi Alwan, kamu itu dari tadi bahas Bang Alkitab. Abdon, Bang Audes dulu gantian, muslimnya dua-dua jadi gitu. Enggak, iya saya satu nanti baru ini gantian kan habis Alwan saya toh. Nah, Iya. jadi Alwan, kamu dari tadi bahas tentang Alkitab. Kamu pinter kalau di Alkitab itu Alwan. Tapi ketika saya tanya, firman itu apa? Roh Allah itu apa? Allah itu apa? Konsep kamu yang kamu ambil itu dari mana? Kamu nggak mempelajari itu. Kalau kamu mempelajari itu, mana action kamu mengatakan firman itu apa? Kalau di Alkitab, dipelajari itu firman, dipelajari itu Bapa, dipelajari itu anak. Ya. Nah, maksud saya konsep yang ada di dalam Alkitab ini dari awal-awalnya, dari konsil atau dari bapak-bapak gereja, dia udah final ini, udah final. Nah, maksud saya di Quran itu juga ada, di Quran tertulis itu, kafirlah yang mengatakan Isa putra Maryam adalah Allah. Kafir ya. Tapi pertanyaannya, kenapa ada pada waktu itu Isa Al-Masih itu dipertuhankan dan dialahkan? Dia menjadi Allah, tapi kafir buat kamu. Oke, kafir buat kamu. Tapi di Alkitab, Yesus melarang mengatakan kafir kepada saudara. Disangkal oleh Yesus dalam Alkitab. Nggak boleh mengatakan kafir. Nah, sekarang saya tanya kamu ya, penghujatan yang ada, kamu pahami dulu dalam kekristenan ya. Penghujatan orang Yahudi mengakui menolak Yesus sebagai Allah karena ada dua penghujatan di situ, Alwan ya. Apa penghujatan itu? Hanya dua. Lukas 5:21 yaitu Yesus mengatakan, saya bacakan nih, tetapi ahli-ahli Taurat, kamu bukan ahli Taurat, Alwan ya, kamu nggak tahu tentang Taurat, ini ahli Taurat nih. Tetapi ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Itu kata penghujatan ketika Yesus mengampuni dosa orang lumpuh itu, ya. Nah, itu kamu harus tahu ya. Nah, penghujatan satu lagi karena Yesus mengatakan dirinya anak Allah. Itu penghujatan bagi orang Yahudi. Dua penghujatan ini, Alwan. Nah, ini juga terjadi di Quranmu ya, bahwa Isa putra Maryam disebut Allah, tetapi kafir yang menyebut itu. Tapi disangkal oleh Yesus, dilarang mengatakan kafir. Yang saya pertanyakan, tolong dijawab, apa arti firman? Apa arti roh Allah itu? Apa yang dimaksud dari Allah itu? Kamu konsepnya saya mau tunggu, kamu jawab dulu ya, sesuai dengan konsep pemikiran di dalam Quran itu sendiri. Kalau di Alkitab firman itu telah menjadi manusia, ada ya firman itu ya, roh itu pemberi kehidupan itu ada, Bapa itu sang pencipta itu ada. Nah, maksud saya pengen tahu, jangan lari-lari ke konsep dalam kekristenan. Rumahmu sendiri kamu nggak kuasai, kamu menguasai rumah orang. Nah, silakan dijawab. Apa itu firman? Apa itu roh Allah? Apa itu Bapa Allah itu sendiri? Bang Alwan dulu, Silakan. Bang Audes dulu, silakan. Bang sedikit Bang ya, Bang Abi. Oh, iya. Bang Audes lagi ketiduran nggak? Iya. Ya, lanjut lah. Iya. Itu Al-Maidah ayat 17 yang Abang katakan itu tadi. Sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Terus Abang tahu nggak pemberian salam yang dari Nabi Isa itu beri salam apa? Jangan katakan seperti itu aja, Bang. Abang itu harus kritis gitu loh. Nabi Isa aja memberi salam ya tentang kekuatan dan kesadaran orang-orang itu, Bang, kesesatan itu. Kenapa yang dikatakan itu umat-umatnya, bukan dari Nabi Yesusnya, Nabi Isanya gitu loh. Karena adakah ini, Bang ya, hei Isa putra Maryam, ini firman Tuhan, Bang, adakah kamu mengatakan kepada manusia? Jawabnya apa? Jawabnya Nabi Isa, Bang. Jadikanlah maka ya, Bang ya, ini di surat ini pemberian salam dari Nabi Isa. Dan ingatlah ketika firman Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Isa menjawab apa, Bang? Maha suci ya, Bang ya, engkau tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan aku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakan mata, tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang pada diriku. Nah, Abang itu bacanya itu nggak mau kritis baca datanya. Jangan pakai aku, malah Abang nanti malah ke mindset, Bang, nanti malah, Bang.
Karena apa Bang? Di sana sudah jelas dikatakan kalau Trinitas, kalau Abang bahas Trinitas di dalam Al-Quran itu dilucuti Bang, Trinitas itu Bang. Gitu loh. Jangan gunakan Al-Quran di dalam Bible Abang. Karena apa? Abang yang malu sendiri gitu loh. Bahas Bible Abang aja yang penuh dengan kontradiksi itu aja nggak apa-apa. Langsung Bang Alwan ya. Bang Alwan dulu. Bang Alwan ya. Baik ya. Jadi Abdon ya, Bo Abdon ini, kalau bicara tentang Quran itu sudah final, posisinya itu jelas, seterang matahari, bahwa Rasul Isa itu adanya hamba Allah. Terus dia bingung dengan konsep ruhullah. Ruhullah di situ dalam Al-Quran itu dikatakan ruhullah itu seperti Nabi Adam, wa ruhum minhu, ruh dari Allah. Allah ciptakan ruh lalu Allah tiupkan kepada Adam. Begitu juga kepada Isa atau Yesus atau Yesua. Ya, maka itu clear itu kayak gitu tuh. Kemudian masalah firman, jelas sudah sangat jelas di dalam Al-Quran bagaimana posisinya. Makanya ketika menggambarkan Allah, kita katakan la tatafakkar fi khalqillah wa la tatafakkar fi dzatillah. Kamu itu cukup pikirkan saja ciptaan Allah, jangan pikirkan tentang Allah itu sendiri. Karena Allah itu transenden. Manusia itu nggak bisa jangkau Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan sifat karakter yang Allah Subhanahu wa taala terangkan melalui nabinya. Posisinya sangat jelas sekali. Jadi kita umat Islam tidak bingung gitu. Kita tidak begini, ketika orang-orang Oten mengatakan bahwasanya Allah itu Yesus itu adalah anak Allah, Quran menggambarkan bagaimana watansyaqqal ardu wa takhirul jibalu hadda. Ya, gunung-gunung itu seakan bergetar kencang, langit mau runtuh, tanah itu bergoyang. Itu bahasa metafor membayangkan bagaimana Allah itu punya anak. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari yang mereka sifatkan. Lihat ini, mereka penyembah berhala mensifatkan Allah, penyembah manusia mensifatkan Allah bahwa Allah itu pernah turun menjadi manusia. Allah dengan segala turun menghinakan dirinya. Mereka ganti dengan merendahkan dirinya. Tubuh manusia diambil. Berarti bisa melakukan hal-hal yang dilakukan manusia. Bisa punya syahwat. Ini kan pensucian yang tidak benar ini. Kami Muslim mensucikan itu. Jadi bro Abdon clear itu kalau bahas Quran itu. Kembali ke Bible, tunjukkan saya. Kamu nggak jawab pertanyaan saya itu. Di mana Bapak Gereja mula-mula yang mengatakan Yesus itu setingkat dengan Allah? Nggak ada itu. Itu penemuan di abad keempat itu. Itu ditemukan itu. Dan fakta sejarah menunjukkan itu. Periode awal, orang pertama atau pengikut pertama Yesus itu disebut dengan Ebionet, adalah kaum yang mengikuti Yesus dan menganggap Yesus itu sama sekali bukan Tuhan. Dia hanyalah seorang nabi dan utusan Tuhan. Dan itu ada, dan mereka itu Yahudi yang pertama kali menerima kekristenan, menerima Yesus sebagai Mesias. Ikuti itu, generasi awal itu yang kalian harus ikuti, bukan generasi setelahnya yang kemudian membuat bermacam-macam pengertian tentang Yesus. Yesus ini diperdebatkan dari sejak abad pertama. Itu kenapa? Itu karena mereka bingung dengan gambaran Yesus. Ada yang melebih-lebihkan, ada yang membuat dia menjadi Tuhan. Itu kebingungan itu muncul pada saat itu. Oke, habis Bang. Oke. Lanjut. Dari tadi Alwan ini pakai dalil nggak pernah nih, ya, ngomong sendiri konsep nggak tahu konsep siapa, ya. Kalau kamu bicara tentang Yesus, itu tertuai di dalam Alkitab itu sendiri, ya. Nah, contohnya nih, kamu bilang di mana ayatnya bahwa Yesus mengatakan dia anak Allah? Yohanes 10 ayat 36. Mereka berbicara antara Yesus dan orang Yahudi. Kamu belum pernah ketemu orang Yahudi yang di sana itu, Alwan. Quran juga belum pernah ketemu dengan orang Yahudi yang di sana. Hanya Yesus yang berhadapan dengan ahli Taurat. Itu fakta sejarah, Alwan. Ya, kalau saya pengen tadi pakai dalil kamu yang sesuai itu. Di mana kamu bilang di mana anak Allah yang disebut Yesus itu? Nah, banyak tertulis Yohanes 10 ayat 36. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata aku anak Allah. Itu kata Yesus. Nah, dua penghujatan tadi, Alwan, pikirkan, didalami. Dua penolakan orang ahli Taurat
kepada Yesus. Penolakannya mengatakan dia anak Allah, yang artinya setara dengan Allah. Makanya Yesus terhukum oleh mereka karena dianggap menghujat. Satu ya. Nah kedua, Yesus mengampuni orang yang lumpuh, dan itu juga salah satu penghujatan bagi orang ahli Taurat itu, ahli agama itu, orang Yahudi itu. Karena hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Tapi Yesus yang bisa mengampuni dosa. Nabi mana yang bisa? Tunjukkan sama saya, Alwan. Nabi mana atau manusia mana atau Adam mana yang bisa mengampuni dosa manusia? Pasti kamu nanti ngeles begini begitu. Tapi ini tertulis. Tapi barometernya Yahudi yang paham, bukan kamu, Alwan. Penghujatan kepada Yesus itu adalah dua. Mengatasnamakan dia adalah anak Allah, dan juga dia mengampuni dosa manusia. Itu sebagai penghujatan bagi orang Yahudi. Itu yang menyebutkan dia Allah. Tidak ada yang disebut Tuhan kalau dia tidak bisa mengampuni dosa. Hanya Tuhan. Tapi Yesus melakukan itu. Nah, konsep tadi itu, konsep yang saya maksud tadi, kalau kamu bicara Tritunggal, Trinitas di dalam konsep keilahian Tuhan Yesus yang dipelajari oleh pengikut Yesus, itu sudah tercatat. Ya, walaupun ada yang mengatakan Yesus only Yesus, ya Yesus only, bahwa semua roh dan firman itu ada pada Yesus, nggak salah. Ya, nah sekarang saya pengen tahu firman Allah dan ruh Allah dan Allah itu konsepnya seperti apa? Tolong dijawab pakai dalil, laluan, jangan cuma ngomong-ngomong aja bawa Alkitab. Nah, satu sudah saya jawab, penghujatan itu kepada Yesus ya oleh orang Yahudi adalah dua. Yesus mengampuni dosa dan Yesus mengatasnamakan dirinya adalah anak Allah. Itu penghujatan. Nah sekarang tolong dijawab dengan konsep dalil kamu. Jangan cuma konsep cuma ngomong aja, Alwan. Mana dalil kamu mengatakan apa arti firman, apa arti roh Allah itu? Nah salah satu juga, kamu nggak mengerti roh Allah. Ya, padahal di Quran saya dulu. Ya, saya lanjut. Jadi gini, saya harus katakan kepada kalian, Al-Quran abad ke-7 ini, saya setelah meneliti dan membacanya adalah antitesis daripada kitab kami. Yang lucunya kalau antitesisnya adalah ilmiah, literasinya bagus, saya bisa terima. Tentang contoh antitesis penyalipan. Pada periode kapankah Isa tidak disalibkan? Periode ditangkap, periode disidang, periode dia membawa salib, periode digantung di salib. Itu sebuah antitesis yang tidak ilmiah dari Al-Quran. Belum lagi kalau di dalam berbagai hal, ya salah satunya tadi yang sudah dibacakan si Alwan, itu derita Al-Quranmu yang tidak jelas siapa roh, siapa Allah, siapa firman. Dan di dalam derita Al-Quranmu tadi itu sudah jelas mengatakan yang kamu bacakan itu kafirlah. Tetapi satu sisi, kamu mengakui di dalam Al-Quranmu, Isa adalah yang terkemuka di dunia dan akhirat. Artinya Al-Quranmu adalah antitesis yang gamang, belum memiliki konsep dan prinsip yang konkret. Tapi kalian buat-buat sebagai konsep yang tidak berdasar dari Al-Quran. Nah kalau kalian mau ilmiah, kaji lagi lah. Jangan cuma hanya kafir-kafir lah. Isa berkata, sebutlah aku Allah dengan ibuku. Itu kan sebuah firman Tuhan yang datang pada abad ke-7. Kalau abad pertama nggak ada kalimat-kalimat seperti itu. Yang ada tadi Saudara Abdon sudah menjelaskan. Saya juga sudah menjelaskan Yohanes 10 ayat 30. Dengan ahli-ahli Taurat. Orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, itu ahli. Nah di mana ahli-ahli Taurat, ahli Saduki di zaman abad keempat di Arab? Ini kan sebuah yang konyol, nggak masuk ilmiah, nggak logis. Nah kalau Al-Quran mau mencoba, mau mengkritik, kritiklah dengan ilmiah. Ambil dasar-dasar Al-Quran kalian. Jangan cuma hanya satu ayat diangkat, tapi keterangan ayat berikutnya nggak jelas. Begitu Alwan ya. Silakan. Silakan Bang Alwan dulu apa Bang Repana dulu? Dikit aja, itu Bang Abdon ini orang lucu gitu loh. Orang lucunya kenapa? Apa yang ditanyakan, apa yang dijawab kayak gitu loh. Tadi Bang Alwan tadi menanyakan apa Bang? Gitu loh. Yang ditanyakan adalah ada atau tidak di dalam Bible Yesus meninggikan dirinya daripada Allah. Kok malah ke anak Allah? Lucu Bang ini, makanya jawabnya apa? Larinya kemana gitu loh. Udah nggak mau jujur, udah nggak mau lah kabur. Nah, udah nggak mau jujur dan nggak mau apa mendengarkan kayak gitu loh. Itu kan jadi orang lucu kayak gitu.
Makanya apa yang ditanyakan itu coba ditelaah baik-baik gitu loh. Jadilah orang jujur gitu loh. Jangan terjebak sendirilah pokoknya. Udah, terima kasih Bang Abi. Oke, Iya, Bang jelas Awan, itu. silakan. Benar. Terima kasih banyak Bang Revano. Jelas kan saya memang nggak nyambung dari tadi itu. Yang saya bantah itu tentang perkataan anak Allah, bukan apakah ada anak Allah dalam Bible. Yang saya katakan anak Allah itu dalam konsep Yahudi itu penghujatan kalau dianggap itu Yesus setara dengan Allah. Karena bagi orang Yahudi, anak Allah itu berarti orang righteous, orang soleh. Makanya kita semua, kata orang Yahudi, kita semua ini anak-anak Allah. Mereka nggak masalah dengan perkataan anak Allah itu selama dipahami dengan makna yang benar. Cuman Oten kan improvisasi kan. Yesusnya dianggap anak Allah, berarti itu anak Allah spesial dia. Nah, kalau bicara tentang Islam sendiri, Islam nggak terima itu. Itu penghujatan, itu blasphemy. Mengatakan bahwa Allah punya anak itu, langit itu seakan mau runtuh. Tanah itu bergetar. Saking dahsyatnya kalimat itu mengatakan Allah itu punya anak. Lalu kalau ditanya di mana tentang ruhullah itu bisa Bu, ada dalam surat Maryam, surat Al-Imran. Tentang ruhullah itu di situ kalau belajar Islam itu Islam nggak pernah pusing dengan itu. Kenapa? Karena kita ngerti kok. Ruhullah itu kayak Baitullah. Rumahnya Allah. Ruhullah itu ruhnya Allah, bukan Allah berarti punya ruh kayak di dalam Lukas Yohanes 4:24 bahwa Tuhan Oten itu adalah ruh. Iya, bentuknya ruh. Sebentar kalau kita tanya, ayo, ruhnya kayak bagaimana? Merujuk ke bahasa Ibrani, ruh berarti ruah. Berarti kayak angin. Angin apa itu kira-kira Tuhannya? LPG kah? Angin topan kah? Angin tornado kah? Mohon maaf, bagaimana kalau tiba-tiba diibaratkan kayak angin kentut? Itu bahayanya kita menggambarkan Tuhan. Tuhan seperti ini, Tuhan seperti itu. Di dalam Islam tidak boleh kita menggambarkan Tuhan. Itu blasphemy. Ya, Maha suci Allah dari yang manusia-manusia itu sifatkan. Ya, hati-hati dengan mensifatkan Tuhan, kecuali Tuhan mensifatkan dirinya seperti itu, baru kita ikuti. Selebihnya jangan. Itu berbahaya. Nah, kalau kita bicara Trinitas, kembali ke topik ayo Trinitas. Jawab pertanyaan saya, di mana dikatakan bahwasanya pengikutnya dulu. Kalau dikatakan oh Yesus itu mengampuni dosa, baca baik-baik, itu dosamu diampunkan. Bisa jadi Tuhan yang mengampunkan. Dan juga di dalam ajaran daripada Petrus dan teman-temannya 12 Rasul, buka Kisah Para Rasul. Di sana dikatakan bahwasanya Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Siapa segala mukjizat dan karunia, ya, karunia yang diberikan kepada Yesus. Menurut Petrus, ya, Petrus ini penghulu daripada para rasul itu, dia katakan bahwasanya itu semua adalah dijadikan dia hanya sebagai perantara saja. Semua apa yang diberikan karunia mukjizat itu adalah dari Allah hakikatnya, dari Tuhan, dari Bapa. Jelas perbedaannya di situ. Kalian kan yang memaksa dia naik setara dengan Bapa. Makanya saya tanya lagi, tunjukkan, saya kasih duit nih. Bapak gereja yang mengatakan Yesus itu setara dengan Bapa. Ayo di abad-abad awal. Dekotisme, monarkisme, sabelianisme, semua pendapat-pendapat di awal itu duiteos itu nggak ada yang mengatakan Yesus itu setara dengan Bapa. Carikan Bapak gereja yang mengatakan Yesus itu setara dengan Bapa. Nah, ayo saya kasih duit. Tidak ada. Lalu, jangan ketawa Abdon, itu beneran ini. Lalu kita merujuk ke sejarah lagi. Ebionet itu adalah pengikut Yesus yang pertama kali. Kalau di dalam Islam dinamakan minal awwalin wal ansar, muhajirin wal ansar itu. Generasi awal. Generasi awal Ebionet tidak mengatakan Yesus Tuhan. Dia mengatakan Yesus hanyalah nabi. Kenapa kalian gak ikut generasi awal gitu loh? Pengikut Yesus di awal ini. Hawariyun, mungkin mereka ini hawariyunnya. Mereka bahkan punya, menurut James Tabor dalam bukunya Paul and Jesus, dia bahkan punya bukunya. Mereka punya Injil sendiri, namanya Injil Matius. Dan itu tidak ada Yesus dipertuhankan di situ. Jadi jangankan alih-alih Trinitas, jangankan Trinitas, menganggap dia setara dengan Bapa saja. Ayo dijawab ini pertanyaan saya biar dikatakan kalian nyambung dalam berdiskusi. Ayo. Oke, makasih. Jadi kamu menguraikan tapi dasar kamu tetap kepada pengajaran-pengajaran para orang-orang Kristen, Alwan. Saya tanya tadi, belum kamu jawab sampai hari ini, sampai detik ini. Kamu bilang itu, ya, menggambarkan Allah itu berbahaya. Kamu nggak pelajari Quranmu. Kenapa menggambarkan Allah itu berbahaya? Berarti Alwan nggak tahu apa di Quran itu.
Saya ambil ayatnya. Ya, Pak Alwan ya. Allah itu bisa digambarkan, bisa dilihat orang. Tapi melalui apa? Kan begitu. Makanya konsep yang ketiga tadi, firman roh Allah dan Allah itu sendiri, kamu harus kuasai firman Alwan, biar kamu tahu siapa Allah itu. Nah, saya ambil surat Al-A'raf ya, Al-A'raf 172 ya. Saya bacakan nih. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Itu firman Allah. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Siapa yang menjawab itu? Manusia. Nah, jadi kalau Anda katakan menggambarkan Allah berbahaya, kamu belum menguasai Quranmu sendiri, Alwan. Kenapa kamu katakan menggambarkan Allah berbahaya? Nah, itu catat itu. Nggak ada yang menggambarkan Allah itu berbahaya. Bagi kekristenan tidak. Memang Allah sendiri yang mengatakan, Kejadian 1 ayat 26. Allah berfirman, marilah kita ciptakan manusia seperti diri kita, seperti kita, menurut gambar rupa dan gambar kita. Nah, itu nggak berbahaya. Lalu kamu bilang kamu berbahaya. Padahal di surah Al-A'raf itu mengatakan, di ayat 172, mengambil kesaksian manusia itu, mengambil rohnya manusia itu, lalu seraya berfirman, bukankah aku ini Allah? Mereka menjawab, ya, betul. Kan begitu. Engkau Tuhan kami bersaksi. Nah, catat lagi Pak Alwani ya. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketiga itu kami lengah terhadap ini. Kenapa Pak Alwan kata kiamat agar nih? Setelah Allah memperkenalkan, menyatakan apakah aku ini Allah? Ya, betul. Nah, baru ada agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Artinya Allah sudah memperlihatkan, sudah menunjukkan bahwa akulah Allah. Nah, kenapa ada kata kiamat di situ, Alwan? Nah, di hari kiamat atau di akhir zaman atau siapa yang datang di situ? Isa Al-Masih pertanda hari kiamat, nggak ada yang lain. Nah, maksud saya, uraian dari pembelajaran tentang Trinitas itu adalah tentang firman, tentang Bapa, tentang Putra. Ya, itu yang diuraikan. Tetapi kalaupun ada kawan-kawan yang artinya mempelajari itu, semua itu ada di konsep Yesus, nggak masalah. Tapi satu pertanyaan, kalau kamu tanya siapa Tuhannya? Yesus, nggak ada yang lain. Nah, maksud saya, Alwan, kamu bilang tadi menggambarkan Allah berbahaya. Kamu salah, Alwan. Di Quran ini Al-A'raf ya, ayat 172 mengatakan Allah mengambil roh manusia seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Jadi Anda salah. Silakan. Ya. Ayo Bang terangkan ya. Silakan Pak terangkan. Oke, kalau Pak Jadi terangkan. begini, jadi gini, dengar dulu. Alwan, kalau kamu tidak ada dalam Al-Quranmu bagaimana sifat-sifat Allah itu nyata, ya, terbukti, itu derita Al-Quranmu, ya. Cukuplah itu derita kalian, ya itulah yang membuat kalian nanti tersesat. Tapi ingat, dalam cerita Alkitab kami, kisah Alkitab kami, lihat, sifat-sifat Allah itu nyata. Kepada Adam waktu diciptakan, tangannya dan berbicara, langkahnya jelas. Kepada Kain dan Habil, kepada Nuh, kepada Abraham lebih lagi dikasih makan, ya, dan kepada Yesus Kristus yang Ia adalah Allah kami. Dengarin itu. Yang saya takutnya nanti kalian, kalau kalian nggak kenal Allah kalian di bumi ini, ya, kalian hanya mengenal Dia hanya dari kata orang yang dikata-katai dalam Al-Quran. Siapa Allah kamu yang kamu lihat nanti di sorga? Bagaimana wajahnya? Seperti apa? Nah, jangan-jangan masuk ke neraka lagi, kasihan kan? Ya, oleh karena itu kami beritakan Injil supaya kalian diselamatkan. Lanjut.
Ya, Bapak terangkan sama Pak Abdon ini sama-sama nggak ngerti cara berdiskusi sekali lagi. Yang ditanyakan Bang Alwan tadi apa, dijawabnya apa, gitu loh. Tadi udah jelas dikatakan sama Bang Alwan tadi menanyakan apa, nggak ada dijawab sama sekali. Terus habis itu tentang apa Trinitas lagi, Trinitas. Sedangkan ya di dalam Ibrani 3 ayat 2 itu ya Bang ya, kalau beliau memang apa kesetaraan sama Allah, di situ dikatakan apa di Ibrani 3 ayat 2? Yesus adalah Ibrani 3 ayat 1, Yesus adalah rasul dan imam besar. Ibrani 3 ayat 2, Yesus adalah rasul yang setia seperti mana Musa yang diutus oleh Allah. Diutus loh. Musa sama Yesus sama-sama diutus loh. Apakah itu kesetaraan sama Allah? Terus di Lukas 24 ayat 19 tadi mengatakan apa? Tentang kenabian Yesus juga loh. Kalian kok lari di situ? Makanya tidak ada sama sekali di dalam Bible tentang kesetaraan bapak sama anak gitu loh. Bahkan di Bible juga mengatakan apa? Aku dan bapak adalah dua pribadi, bukan satu pribadi. Nah, terus kalian mau lari kemana gitu loh? Itu dulu yang dibahas. Kalian kalau mau tanya itu dulu diselesaikan. Jangan lari ke sana ke sini, lari ke sana ke sini. Jangan mencret gitu loh. Belajar jadi orang jujur gitu loh. Udah, terima kasih. Langsung Iya. melawan 4 menit soal Mas. Silakan. Abdon Sagala bawa ayat Al-A'raf ayat 172. Katanya sudah ada yang pernah melihat Allah. Di mana di ayat itu dikatakan mereka melihat Allah? Baca baik-baik ayatnya tuh. Wa iz akhadta rabbika min bani Adam min zuhurihim dan seterusnya. Tidak ada dikatakan mereka. Di situ Allah meminta persaksian ruh. Itu berbicara preeksistensi manusia itu. Sebelum mereka ditiupkan ruh, ditanyakan persaksian mereka agar di hari kiamat kelak mereka tidak ragu lagi. Bacakan Pak, bacakan Tidak, dulu. tidak bacakan. nyeleneh. Sudah kamu baca aja di itu Ya. 172. Bukankah Waktu aku- saya bukankah hanya salah? diperpanjang saya baca. Kalau waktu saya diperpanjang saya baca. 4 menit Terpanjang Bang ya. Awan. Enggak apa-apa Ya. diperpanjang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Bukankah aku ini Tuhanmu? Ya. Mereka menjawab betul. Nah, Kami bersaksi, kami lakukan demikian agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Lantas mau diartikan, oh, ketika Allah menanyakan kepada mereka, bukankah aku ini Tuhanmu? Berarti di situ Apa jawab? mereka melihat Tuhan mereka. Tidak seperti itu cara menafsirkannya. Ketika karena itu perkataan yang sama di dalam ayat-ayat yang lain juga dikatakan seperti itu. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Persaksian seperti kita ini, pernah tidak kita melihat Tuhan? Tidak pernah. Tetapi Yesus mengatakan, beruntunglah mereka yang percaya tapi tidak melihat. Betul tidak? Itu perkataan Yesus. Makanya buka Yohanes 6. Di sana Yohanes mengatakan ya dengan sangat jelas ya, bahwasanya tidak ada yang bisa melihat Bapa. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang telah melihat Bapa. Saya nggak tahu kalian ini percaya Babel apa tidak. Yohanes 1:18 itu tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada seorang pun. Jadi di Islam itu sangat dijaga sebenarnya karena kerancuan konsep Trinitas itulah kalian kemudian menjadikan blasphemy itu, menganggap Yesus yang hadir itu sebagai Tuhan. Itu problemnya di situ. Kata Bang terangkan, coba lihat itu Yesus itu bisa terlihat oleh Adam, jejak kakinya ada. Jadi kamu pikir Yesus itu Tuhan itu bermain peta umpet dengan Adam itu? Sambil dia bertanya, "Hai Adam, di manakah kamu?" Jejak kakinya kelihatan. Bagaimana dengan Yesus Tuhan bersiul, Tuhan mengerang, Tuhan istirahat, Tuhan naik kirap, terbang ke langit naik kirap. Berarti Tuhanmu seperti itu kah? Mau digambarkan Tuhan seperti itu? La haula wala quwata illa billah. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari yang mereka manusia-manusia ini sifatkan. Sekarang kalian mau gambarkan lagi Tuhanmu itu yang disalib, yang disiksa, yang dicambuk, itukah Tuhan? La haula wala quwata illa billah. Kembali ke konteks pertanyaan Trinitas, bagaimana itu nggak disinggung-singgung itu Abdon? Hawariyun, orang-orang di awal Ebionet mereka itu disebutnya. Google aja, Google Ebionet. Kaum yang pertama mengikuti Yesus, orang-orang Yahudi asli. Di abad pertama bahkan belum ada Bible itu, belum ada kanonisasi. Mereka mengikuti Yesus, menganggap Yesus itu bukan Tuhan. Terus kamu mau ikut generasi yang mana?
Kalau bukan generasi awal yang terbaik itu, para rasul juga mengisyaratkan begitu. Semua karunia mukjizat dilakukan oleh Yesus. Yesus dianggap sebagai hamba. Yesus yang diangkat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus itu diangkat. Diangkat oleh Allah, oleh Bapa. Kenapa kamu setarakan dia dengan Bapa? Ayo, Ya, habis Bang. istighfar lah ya. Ya.